Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Riris dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Retorika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tahap persiapan pidato. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Okta, yang kedua Eka, ada Linda, Augsye, Nashwa, Hera, Mutia, Trimasriana, Delvan, dan Julian. Topik bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu persiapan pidato, jenis-jenis pidato, memilih topik dan tujuan, sumber-sumber topik, kriteria topik yang baik, merumuskan judul, menentukan tujuan, mengembangkan bahasan. Yaitu persiapan pidato. Cara mempersiapkan pidato ada bermacam-macam. Menurut proses persiapannya, pidato dimulai dengan membuat pendahuluan, lalu memilih topik, kemudian menentukan tujuan dari isi pidato, dan yang terakhir mengembangkan pokok bahasan. Next. Berikut terdapat cerita singkat mengenai persiapan pidato. Ketika pengumpulan pendapat yang dilakukan antara 400 profesor retorika di Amerika Serikat, terdapat 2 buah pidato yang dinyatakan sebagai pidato paling terkenal di Amerika Serikat. Salah satunya berjudul Pidato Gettysburg tanggal 19 November tahun 1863. Pada saat itu pembicara utamanya adalah Edward Everett. Peringatan tersebut sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1863. Namun Everett meminta agar menangguhkannya sampai tanggal tersebut. Everett membutuhkan waktu hampir selama 1 bulan untuk melakukan persiapan. Lalu Lincoln ia beritahu untuk mengucapkan sepatah 2 kata pada 2 minggu sebelumnya. Segera ia membuat persiapan. Selama berhari-hari ia memikirkan pidatonya. Di tempat mana saja jika ada waktu luang, ia gunakan untuk menyusun pidato. Bagi Lincoln, pidato yang baik harus didahului dengan persiapan yang matang. Bahkan Kritus harus menuju hutan belantara dan merenung sembari berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Next. Kemudian ada hal-hal penting saat persiapan pidato. Yang pertama, siapkan naskah pidato. Terdapat 3 landasan dalam menyiapkan pidato, yaitu pembicara, subjek, dan penonton atau audiens. Berikut contoh pertanyaan yang sesuai dengan 3 landasan tersebut untuk membuat naskah pidato. Yang pertama, subjek. Apa yang Anda ketahui tentang subjek? Kedua, mengapa Anda berbicara tentang itu? Ketiga, keahlian apa yang Anda miliki? Kemudian audiens. Apa yang diketahui oleh audiens tentang subjek? Apakah mereka menyukai subjeknya? Apakah mereka bosan dengan itu? Yang ketiga, pembicara. Apa yang Anda ketahui tentang audiens? Apa yang mereka ketahui tentang Anda? Apakah Anda memiliki otoritas atas mereka? Next. Kedua, ada tujuan pidato. Di dalam tujuan pidato, tetapkan terlebih dulu apa tujuan yang ingin audiens lakukan ketika pidato berakhir. Terkadang pembicara hanya ingin audiens untuk mengetahui sesuatu dan itu baik-baik saja. Tetapi pidato yang paling berhasil adalah yang mempengaruhi orang itu untuk bertindak. Ketiga ada pesan utama pidato. Pidato harus dibangun berdasarkan pesan utama. Tidak masalah untuk memiliki lebih dari 1 pesan utama, tetapi usahakan paling banyak hanya 2 atau 3 saja pesan utama. Semakin banyak pesan yang Anda miliki, semakin rumit pembicaraan. Sebab semakin banyak pembicaraan yang rumit, semakin kecil kemungkinannya orang akan mengingatnya. Terlalu sering presentasi, mengoceh, membuat penonton bingung dan jenuh dengan apa intinya. Yang keempat, ada persiapan mental. Yang pertama, santai. Dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu sembari mengatasi rasa gugup. Yang kedua, kenali ruangan dengan datang ke ruangan lebih awal agar familiar dengan ruangannya. Yang ketiga, ada kenali audiens.
Saat berpidato, dilakukan pandang audiens layaknya orang yang sangat dikenal. Yang keempat, ada pahami materi. Merupakan titik penting dalam berpidato, tidak hanya menulis, melainkan harus memahami, mempelajari, dan memahami dan mendalami isi pidato. Jangan berpidato mengenai masalah yang Anda tidak paham. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Yang pertama ada impromptu. Impromptu adalah jenis pidato tanpa naskah. Contohnya seperti saat menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Pidato impromptu memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, pembicara dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya atau yang sedang dirasakan. Yang kedua, pendapat dan gagasan datang secara spontan. Yang ketiga, dalam berpidato memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Sementara kekurangan dari pidato impromptu yaitu yang pertama, penyampaian isi pidato menjadi tersendat-sendat atau tidak lancar. Yang kedua, pendapat dan gagasan yang disampaikan audiens terkesan acak-acakan atau ngawur. Yang ketiga, tidak adanya persiapan matang menyebabkan terjadinya demam panggung. Next. Yang kedua ada manuskrip. Manuskrip adalah jenis pidato berdasarkan naskah yang sudah disusun. Dapat disebut juga dengan pidato naskah. Biasanya pidato ini dibacakan dari awal sampai akhir. Keuntungan dalam pidato manuskrip atau naskah yaitu yang pertama, dapat memilih penggunaan kata-kata secara tepat dan benar. Yang kedua, manuskrip atau naskah dapat diperbanyak. Yang ketiga, lancar dan fasih dalam berbicara. Yang keempat, dapat menghindari hal-hal yang menyimpang. Kekurangan dari pidato manuskrip yaitu yang pertama, pembukaan pidato terkesan lebih lama. Yang kedua, penyampaian isi pidato tidak dapat didengar oleh audiens atau pendengar dengan baik. Yang ketiga, pembicara tidak dapat melihat audiens atau pendengar sehingga bersifat kaku. Next. Yang ketiga, memoriter. Memoriter adalah jenis pidato berdasarkan ingatan atau menghafal seperti manuskrip. Kelebihan pada pidato memoriter yaitu yang pertama, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, yang kedua, pemilihan bahasa yang teliti, yang ketiga, gerak dan isyarat yang bercampur dengan uraian, dan kekurangan pada pidato memoriter yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dalam persiapan, yang kedua, bersifat kurang spontan. Yang keempat ada ekstemporer. Ekstemporer adalah jenis pidato yang menyampaikan garis-garis besar saja untuk disampaikan di khalayak ramai. Pembicara tidak perlu mengingat kata demi kata isi pidato. Kelebihan dari pidato ekstemporer yaitu yang pertama, komunikasi antara pembicara dan pendengar berjalan dengan baik. Yang kedua, pesan dalam pidato dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penyajian lebih spontan. Dan kekurangan dari pidato ekstemporer yaitu yang pertama, pemilihan kata-kata dan penggunaan bahasa terkesan jelek. Yang kedua, kefasihan atau kelancaran dalam membacakan pidato terhambat, dan yang ketiga dapat memungkinkan penyimpangan garis besar isi pidato. Memilih topik dan tujuan. Memilih topik. Pidato sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang akan dituju, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali kita bingung ketika harus mencari topik yang baik, seperti seakan-akan tidak mempunyai keahlian apa-apa atau seakan-akan kehabisan bahan pembicaraan. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki keahlian tertentu. Next. Menentukan tujuan. Ada dua macam dalam menentukan tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam 3 hal, memberitahukan, informatif, mempengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum.
Pidato informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Pidato ini diharapkan memperoleh penjelasan, menaruh minat, dan memiliki pengertian tentang persoalan yang sedang dibicarakan. Next. Next. Pidato persuasif ditujukan agar orang mempercayai sesuatu, melakukannya, atau terbakar semangat dan antusiasmenya, keyakinan, tindakan. Dan semangat adalah bentuk rekreasi yang diharapkan. Apabila hayalak tidak mungkin bertindak karena tidak ada kemampuan untuk itu, mereka diharapkan memiliki keyakinan proposisi yang kita ajukan. Next. Pidato paling sukar dan paling cepat diketahui hasilnya adalah pidato rekreatif untuk menghibur. Bahasanya bersifat segar dan mudah dicerna. Penyampaian pidato rekreatif yaitu orang tidak hanya memerlukan akting yang menawan, tetapi juga kecerdasan untuk membangkitkan tawa, diperlukan otak yang baik untuk membuat humor yang baik. Berikut contoh hubungan topik dan tujuan. Contohnya topik, faedah menjaga lingkungan. Judulnya kebersihan sumber kesehatan. Tujuan umumnya informatif, menambah pengetahuan. Tujuan khusus menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi sumber kesehatan bagi tubuh maupun alam. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber topik pidato. Sebagai seorang orator, kita seharusnya mencari sumber-sumber topik pidato yang dapat kita gunakan dalam pidato. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah seorang orator harus terlebih dahulu mengetahui apa yang akan disampaikan dan apa yang diharapkan dari khalayak. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa orator memerlukan pokok bahasan dalam tanda kurung topik dan tujuan, sehingga sangat memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga, misal topik tentang pentingnya pembaharuan kurikulum di perguruan tinggi, maka pidato yang diharapkan dapat menimbulkan pengertian tersebut pada khalayak. Yang keempat, orator disarankan mengutip singkat hasil penelitian ilmiah dengan membuktikan pada poin yang akan disampaikan. Untuk membantu menemukan sumber topik, Profesor Wayne N. Thompson menyusun sistematika sumber topik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Misalnya, pengalaman pribadi saat rekreasi berjalan-jalan di tempat yang pernah dikunjungi, atau pengalaman mewawancarai seorang tokoh terkenal, atau pengalaman pribadi ketika mengalami hal yang lucu. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Contohnya, cara melakukan sesuatu, peraturan dan tata caranya. Yang ketiga, pengalaman bekerja dan profesi. Contoh, pekerjaan tambahan dan profesi keluarga. Keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Contoh, pidato tentang hasil penelitian dan pidato tentang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut karena tidak tentang hal tersebut. Kelima adalah pendapat pribadi. Misalnya pendapat pribadi terhadap kritik terhadap film, buku, puisi, dan hasil pengamatan pribadi. Keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di berita televisi atau video viral di sosial media. Yang ketujuh ada masalah pribadi. Misalnya masalah terhadap agama dan pendidikan. Yang kedelapan adalah kejelasan biografi. Misalnya menceritakan tentang orang-orang terkenal dalam suatu forum keagamaan. Yang kesembilan, kejadian khusus.
Misalnya pengalaman ketika menghadiri perayaan atau peringatan suatu budaya gitu. Selanjutnya, kriteria topik yang baik. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Topik yang paling baik ialah topik yang memberikan kemungkinan Anda lebih tahu daripada khalayak. Anda lebih ahli dibandingkan dengan kebanyakan pendengar. Yang kedua, topik harus menarik minat Anda. Topik yang enak dibicarakan tentu saja topik yang paling Anda senangi atau topik yang amat menyentuh emosi Anda. Anda akan dapat berbicara leser tentang perlunya tindakan tegas bagi pencopet sebab sudah 3 kali dompet Anda dicopet orang. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Walaupun hal yang menarik perhatian khalayak, hal-hal berikut dapat menarik perhatian secara umum, antara lain hal-hal yang baru dan eksotik, human interest, petualangan, suspense, atau hal-hal yang menunjukkan faedah yang nyata bagi khalayak. Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Betapapun baiknya topik, apabila tidak dapat dicerna oleh khalayak, topik itu bukan saja tidak menarik, melainkan akan menyusahkan mereka. Yang kelima, topik harus terang ruang lingkup dan pembatasannya. Topik tidak boleh terlalu luas sehingga setiap bagian hanya memperoleh ulasan sekilas saja atau ngawur. Misalnya dari daftar sumber topik tersebut, Anda memilih agama. Yang keenam, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Topik dalam orasi ilmiah sudah pasti berbeda dengan topik dalam pesta jamuan makan. Upacara peringatan atau situasi tertentu menentukan topik apa yang harus diulas. Selain itu, topik harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang terakhir, topik harus dapat ditunjang dengan bahan yang lain. Berbicara tentang hubungan antara luasnya lingkaran lubang hidung dan kecerdasan memang menarik, tetapi bahan penunjang untuk itu sukar diperoleh. Belum banyak atau malah tidak ada buku yang menguraikan tipe-tipe lubang hidung dan kaitannya dengan kecerdasan. Selanjutnya ada merumuskan judul. Judul erat kaitannya dengan topik. Topik adalah bahasan yang diulas, sedangkan judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan tersebut. Judul sering dikemukakan terlebih dahulu. Karena itu judul perlu dirumuskan. Yang kedua, judul memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu relevan, provokatif, dan singkat. Relevan artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan. Provokatif artinya menimbulkan hasrat, ingin tahu, dan antusiasme pendengar. Singkat artinya mudah ditangkap atau pendek kalimatnya, namun mudah diingat. Next. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan judul pidato perlu diketahui hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui lokasi dan tema acara. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai audiens yang akan dihadapi. Yang ketiga, menggali topik-topik yang tengah hantar diperbincangkan. Yang keempat, mencurahkan pengetahuan kita berkaitan dengan topik yang dikuasai. Yang kelima, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang valid. Next. Selanjutnya adalah pengembangan bahasan. Pengembangan bahasan ini dikelompokkan menjadi 6 cara, yaitu penjelasan, contoh, analogi, testimoni, statistik, dan pertimbangan. Yang pertama yaitu tentang penjelasan. Penjelasan adalah memberikan keterangan terhadap istilah atau kata-kata yang disampaikan. Bisa dilakukan dengan cara memberikan pengertian atau definisi. Penjelasan merupakan suatu cara dalam memberikan keterangan terhadap istilah atau kata-kata yang disampaikan. Penjelasan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pengertian atau definisi. Penjelasan mempersiapkan pendengar kepada keterangan penunjang lainnya. Yang dimaksud dengan keterangan penunjang adalah suatu keterangan yang digunakan untuk menyempurnakan keterangan utama. Dalam pidato informatif, seluruh uraian merupakan penjelasan. Penjelasan yang sempurna selalu menyertakan keterangan penunjang lainnya. Yang kedua yaitu contoh.
Contoh adalah upaya untuk menyatakan atau mengkonkretkan gagasan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam berpidato bisa berupa cerita yang rinci atau bisa disebut dengan ilustrasi. Ilustrasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ilustrasi hipotesis atau ilustrasi yang terjadi apabila seseorang membayangkan sesuatu yang akan terjadi atau menceritakan perumpamaan dengan tokoh rekaan. Dan yang kedua yaitu ilustrasi faktual. Ilustrasi faktual ini ilustrasi yang berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah analogi. Analogi ini merupakan perbandingan antara dua hal atau lebih untuk menunjukkan adanya suatu persamaan atau perbedaan. Ada dua macam analogi, yaitu analogi harfiah dan analogi kiasan. Analogi harfiah ini merupakan perbandingan di antara objek-objek dan kelompok yang sama karena adanya persamaan dalam beberapa aspek tertentu. Sedangkan analogi kiasan adalah analogi yang kebaliknya. Kemudian ada testimoni. Testimoni ini adalah pernyataan ahli yang dapat dikutip untuk menunjang suatu pembicaraan yang sedang dibahas. Pendapat tersebut bisa diambil dari pidato, artikel, makalah, laporan, dan sebagainya. Testimoni dapat dipergunakan untuk melengkapi keterangan sehingga dapat membantu menjelaskan pokok persoalan. Contohnya testimoni dari seorang dokter terhadap kondisi atau penyakit pasiennya. Yang kelima ada statistik. Statistik ini merupakan angka-angka yang dipergunakan untuk menunjukkan perbandingan kasus dalam jenis tertentu. Statistik berfungsi untuk menimbulkan kesan yang kuat, memperjelas, dan meyakinkan. Akan tetapi, statistik baru bisa digunakan dengan baik apabila statistik tersebut dibuat menjadi bilangan yang konkret dan tidak membosankan. Karena angka-angka statistik yang sebenarnya adalah hal yang abstrak. Contohnya seperti bilangan desimal yang dengan banyaknya angka di belakang koma. Hal tersebut bisa dikonkretkan dengan cara dibulatkan. Misalnya angka atau bilangan 2,3784. Angka tersebut atau bilangan tersebut bisa dibulatkan menjadi. Kemudian yang terakhir yaitu perulangan. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda dan berfungsi untuk menegaskan dan mengingatkan kembali dengan penyajian yang berbeda. Perulangan bukan sekedar menyebut kembali kata-kata yang telah diungkapkan, akan tetapi perulangan juga menyebutkan gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Jadi keenam cara tersebut dapat digunakan secara bergantian dalam keseluruhan uraian. Dengan cara ini dikembangkanlah bahan pidato sehingga menjadi pesan yang mempunyai nilai komunikatif dan efektif. Ini merupakan sumber-sumber yang kita pakai dalam mencari materi yang telah kita presentasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.